Sebelumnya puluhan korban trading binary option binomo menggelar unjuk rasa di Mabes Polri Jakarta. Mereka menuntut penyidik tindak pidana ekonomi khusus Mabes Polri segera menetapkan tersangka atas kasus binomo. Aksi unjuk rasa dilakukan puluhan korban trading binary option binomo di depan Mabes Polri Jakarta Selatan Senin siang. Dalam aksinya mereka menuntut Mabes Polri untuk segera menetapkan tersangka dalam penanganan kasus tersebut. Korban trading binary option binomo kecewa terhadap Mabes Polri yang dinilai lamban dalam penanganan kasus. Unjuk rasa juga meminta kepolisian untuk memfasilitasi pembentukan posko pengaduan korban trading binomo. Sementara itu, korban binomo Erik Duana mengaku kecewa terhadap afiliator maupun influencer media sosial yang turut mempromosikan aplikasi binomo kepada masyarakat. Binary option sudah dari 2021 bulan 5. Jadi total loss saya sudah di angka 165 juta. Dan di sini saya memang solo trader, tapi saya termotivasi sama edukasinya dari Doni Salmana. Ya, mendorong tidak hanya berhenti sampai pada tahap penyidikan, ya, tetapi sampai pada penetapan tersangka. Kalau perlu bukan hanya kepada yang terlapor yang ada namanya tersebar namanya di publik ini, tetapi kepada afiliator-afiliator lainnya yang terlibat dalam judi online berkedok trading ini, ya, khususnya binomo. Sementara itu, polisi memastikan menaikkan kasus binary option binomo ke tingkat penyidikan. Dirtipi Deksus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan menyatakan polisi akan memeriksa korban pada Selasa siang. Sementara itu, sejumlah saksi lain juga akan diperiksa pada Rabu 23 Februari mendatang. Polisi juga akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap Indra Kents yang diduga sebagai afiliator trading binary option binomo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung dengan rekan Lineke Utsiki di Bareskrim Mabes Polri. Selamat siang Lineke, jam berapa Indra Kents akan diperiksa dan apa materi pemeriksaannya? Ya, Wilson dan juga pemirsa, hingga dengan saat ini kami awak media juga masih menanti kedatangan dari terlapor Indra Kesuma alias Indra Kents dalam kasus dugaan penipuan berkedok trading optionary binary yang dipromosikan oleh Indra Kents dalam aplikasi binomo di akun sosial medianya. Sebenarnya jadwal pemeriksaan dari Indra Kents, kalau informasi dari penyidik, adalah di pukul 10 waktu Indonesia Barat, tetapi tadi kami sudah mengkonfirmasi terhadap ataupun kepada kuasa hukum dari Indra Kents, yakni Wardaniman Larosa, yang mengkonfirmasi bahwa kliennya dipastikan untuk hadir dalam pemanggilan penyidik pada hari ini, dan informasi yang beredar bahwa yang bersangkutan terlapor Indra Kents ini akan memenuhi panggilan penyidik pada pukul 1 siang nanti. Tentunya apa yang akan digali oleh penyidik adalah berkenaan dengan duduk perkara dari kasus yang melibatkan Indra Kents ini, sehingga nantinya penyidik tentunya akan meminta klarifikasi maupun penjelasan dari Indra Kents berkenaan dengan laporan yang disampaikan oleh 9 orang korban dengan total kerugian ini mencapai 3,8 miliar rupiah. Mulai dari kronologi awal, kemudian apakah benar ini Indra Kents mempromosikan optionary binary ini kemudian secara personal atau memang ada kerjasama khusus begitu dengan aplikasi binomo, serta bagaimana alur ataupun penggunaan dari aplikasi ini. Sejauh ini dari pihak kepolisian juga sudah menaikkan status perkara dari kasus ini ke tingkat penyidikan setelah melakukan gelar perkara dengan memeriksa total ada 15 orang saksi yang terdiri dari 9 orang korban, saksi korban, kemudian juga 3 saksi umum dan juga 3 saksi ahli yang terdiri dari ahli ITE, kemudian juga Satgas Waspada Investasi dan juga Bapepti begitu. Dan kalau kita lihat mengenai perkaranya ini sendiri, tadi juga sudah disampaikan oleh Wisnu bahwa sebenarnya Indra Kents ini juga sudah mengklarifikasi dan juga meminta maaf kepada publik, bahkan menarik pernyataannya yang sempat disampaikan pada bulan September 2019 bahwa dirinya ini sempat menyampaikan bahwa binomo ini adalah aplikasi yang legal begitu. Dan setelah melakukan pertemuan dengan Satgas Waspada Investasi, dirinya akhirnya menarik kembali kata-katanya tersebut dan menghapus seluruh konten-konten edukasi mengenai saham, kripto dan juga optionary binary yang dipromosikannya di akun sosial media berkenaan dengan binomo. Dan tidak hanya itu saja, memang berkenaan dengan aplikasi binomo ini juga sudah ditekankan kembali lagi oleh Menteri Perdagangan M. Lutfi pada saat melakukan rapat kerja bersama dengan Komisi 6 DPR, di mana dirinya menyebutkan trading dalam bentuk binomo ini merupakan hal yang ilegal karena menggunakan skema Ponzi dan juga merupakan tindakan kriminal begitu, sehingga harus dilakukan pengawasan dan juga harus segera dibantu.
diberantas. Bahkan kalau kita mengacu pada pernyataan yang disampaikan oleh Bapepti, kalau kita mengacu pada Undang-Undang PBK nomor 11 tahun 2019, untuk binomo ini merupakan hal yang aplikasi yang ilegal dan juga dilarang, sehingga ini kemudian harus diberantas ataupun tidak legal begitu di Indonesia. Tentunya kita nanti akan melihat lagi kira-kira nanti barang bukti apa saja yang kemudian akan dibawa Indra Kents pada hari ini. Kembali ke Wilson. Terima kasih Lineke Utsiki melaporkan langsung dari Gedung Barreskrim Polri. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, setelah mangkir dari pemeriksaan dan berobat ke Turki, pegiat trading online Indra Kents kembali ke Indonesia. Barreskrim Polri menanti kepulangan Indra dengan sangkaan kasus pencucian uang dan penyebaran berita bohong. Kaitan dengan aplikasi Binomo yang dugaan judi online itu. Berapa kerugian yang dialami oleh pelapor, Pak? Kita mendalami saat ini ada satu laporan yang kita terima, kerugiannya sekitar 45 juta. Polda Sumatera Utara terpaksa gigit jari setelah Crazy Rich Medan Indra Kents mangkir dari pemeriksaan pekan lalu dengan alasan sakit. Bukan rumah sakit dalam negeri, Indra Kents yang terkenal lantaran kerap mempromosikan aplikasi trading pergi berobat ke Turki. Unggahan Indra saat menjalani pemeriksaan elektrokardiogram pun menuai polemik. Akun Instagram Kaos Pintar menyoroti hal ini. Warganet menyoroti Indra yang menggunakan kacamata dan earphone di saat di tubuhnya dipasang alat EKG. Seharusnya saat menjalani pemeriksaan EKG, setiap benda yang terbuat dari logam maupun dapat mengundang medan magnet harus ditanggalkan. Terkait kondisi kliennya yang berobat ke luar negeri di tengah berbagai undangan pemeriksaan, kuasa hukum Indra Kents menegaskan tidak ada itikat untuk melarikan diri. Sementara terkait kasus trading, Satgas Waspada Investasi menegaskan bahwa binary option adalah judi online. Apabila ada penawaran investasi dengan iming-iming hasil tinggi, cek 2L, legal dan logis. Legal artinya cek izin badan hukumnya, cek legalitasnya, kemudian izin produknya, izin kegiatannya. Kalau tidak ada izin ya jangan diikuti. Seperti ini Binomo ini kan tidak ada izinnya di Indonesia. Kemudian cek legalitas logisnya, rasionalitas imbal hasil. Jadi kalau dalam perdagangan ada orang menawarkan bahwa kita akan mendapatkan keuntungan fix atau profit sharing, itu tentu sangat menyesatkan. Karena dalam perdagangan, terutama perdagangan berjangka komoditi, tidak ada sesuatu keuntungan yang fix. Karena harga itu bisa naik turun dan bisa juga kita rugi. Nah, ini yang perlu kita pahamkan ke masyarakat supaya berpikir secara rasional. Polisi kini menanti selesainya masa karantina Indra Kents untuk kepentingan penyidikan. Meski telah naik tahap dari penyelidikan, kepolisian belum mengumumkan tersangka atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan penyebaran berita bohong. Tim Liputan News melaporkan.